Udah saya bahas dari sebulan yang lalu. Viralnya oleh public figure yang speak up itu udah semingguan. Baru kelabakan klarifikasi sekarang. Syaitan lagi playing victim biar dikasihani. Playing victim abuse. Giliran udah ke-spill kasus sodomi di dalam masjid, plus memfitnah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali, baru deh muncul. Itu juga klarifikasi baca teks di TikTok. Terus kolom komentar TikToknya itu sengaja dimatiin. Takut dirujak lu. Lebih kocak lagi, sebelumnya malah itu klarifikasi ke si Harry buat di-up di YouTube. Woi, minta maaf tuh langsung ke korban, sama orang tua korban. Katanya Syekh, tapi kelakuan Syekh Tan. Bulan lalu itu buat tantang live streaming dari bulan lalu. Itu aja kicap gak berani nongol. Woi, saksi pas lu minta maaf di rumah seorang kiai di Depok, pas 11 April 2021, itu banyak banget. Lu udah hilang ingatan lu. Lu udah ngakui, lu kan udah ngakuin sendiri. Di situ, plus minta maaf atas kebejatan lu. Sampai-sampai ya, itu sampai korban itu trauma loh, ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok ya. Saking dia itu bener-bener shock lah gitu loh. Buat apa korban ngejedotin ke tembok kalau bener-bener lu udah ngelakuin kayak gitu ya. Korban tuh udah banyak, saksi udah bejitu, dilaporin berkali-kali sama para ustadz, mental terus, licin banget, udah kayak belut, nggak bisa ditangkap ini orang. Itu udah kayak orang paling penting aja subhanallah ya. Catat ya, orang yang udah berani memfitnah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu hukumnya kafir. Apalagi ditambah aksi bejat sodomi di dalam ruangan masjid di Jakarta. Asli bajingan banget nih si Syekh Tan. Sebagai pengingat dan ketegasan buat mereka yang suka memfitnah dan menyakiti Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan dan ancaman keras buat yang berdusta ya, buat yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Mangkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan buat yang nanya nih, apa hukumnya menghina Nabi? Nah, ini riwayat yang tegas yang langsung disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anna Yahudiyah kanat tashtumu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqa fihi fa khanaqaha rajul hatta matat fa abatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi yang sering mencaci, menghina Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang laki-laki datang mencekiknya sampai mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggugurkan, tidak menuntut kisos, tidak menuntut hukuman denda atas laki-laki tersebut yang telah membunuh wanita yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalal harahnya itu halal ya, darahnya itu halal ya. Jadi di Islam itu yang menghina Rasulullah itu lebih hina daripada binatang ya. Bahkan orang kafir yang tinggal di negeri Muslim itu wajib kita jaga, tapi orang Islam yang menghina Rasulullah itu jangankan dijaga, wajib dibunuh ya. Paham ya? Bahkan Al-Imam Ibnu Munzir itu pernah mengatakan ajma'a wa ahli al-ilmi ala anna man sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtal. Al-Imam Ibnu Munzir itu mengatakan, mayoritas ulama itu telah sepakat bahwa siapa saja yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah dibunuh, hukuman mati ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga pernah mengatakan ya, inna sa' in kana musliman fa innahu yakfur wa yuqtal bi ghairi khilaf. Sesungguhnya orang yang mencela Nabi, menghina Nabi, jika ia seorang muslim, maka dia otomatis akan jadi kafir. Kafir otomatis dan dihukum mati tanpa ada perselisihan pendapat ijma ulama ya. Bisa dipahami ya, Jadi jangan terpesona, terpedaya oleh orang yang playing victim ya. Bayangin ya, korban sampai ngejedot-jedotin ke kepala. Bayangin tuh, buat apa seorang cowok ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok sambil nangis, sambil sedih. Kalau enggak, dia benar-benar dizolimi. Buat apa? Atau dia juga nggak dapat duit, nggak dapat harta, nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena perlakuan dan kelakuan orang-orang bejat dan hina model kayak si Al-Misri ini.